Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari di podcast di channel YouTube ini. Kali ini saya cukup beruntung bertemu dua sahabat. Satu sudah kenal cukup lama dari kuliah, namanya Roni Saputra, mirip Del Toro, Benigno Del Toro, Toro Lilit. Lelah sedikit malu-malu. Dia malu pemirsa. Hari ini Roni berkegiatan di berbagai isu, terutama di isu lingkungan hidup, sawit dan lain-lain. Nantilah cerita kisah kasih kita masa lalu ya. Yang kedua, sahabat ketemu besar saat menjadi dosen. Beliau adalah dosen di fakultas sebelah, Fakultas ISIP, ya. Dr. M. Yusra Mahendra. Iya. Yusra beliau tamatan Prancis, tapi bicara soal politik internasional, perspektif dalam berbagai isu ya, terutama kajiannya hubungan internasional. Nanti Yusra bakal menjelaskan kenapa ada relasinya dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini bicara soal melawan dinasti politik dan politik uang. Kebetulan saya mendengar teman-teman Sumatera Barat, dua-duanya selain beraktivitas di mana-mana juga beraktivitas di Sumatera Barat. Saya dengar teman-teman Sumatera Barat sedang membangun gagasan perlawanan terhadap politik dinasti dan politik uang. Itu bagaimana ceritanya, Pak Roni atau Pak Yusra? Pak Yusra. Pak, ini jangan menolak-nolak dong. Nanti bilang penonton YouTube saya. Ya. Makasih Pak Ferry. Begini Pak. Begini Pak. Oh begitu. Ujungnya. Malam orang kampung Pak. Katanya Bapak ahli teknologi, sekatro itu ya. Jadi gimana ceritanya Bang Roni soal gagasan itu? Jadi kita di Sumatera Barat sebenarnya melihat fenomena yang terjadi 3 tahun belakang ya, banyak penguasa kemudian mengkader sanak famili untuk bisa menguasai kancah politik. Sanak famili itu sanak. Nah, dan kita melihat fenomena ini seakan-akan membiarkan terjadinya KKN. Dan tentu ini menjadi sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan ya kita sama tahu lah bagaimana hari ini politik di Indonesia dan bagaimana juga turunan politiknya sampai ke daerah termasuk juga Sumatera Barat, apalagi pilkada juga akan dekat ya, dan kita juga melihat banyak sekali hari ini orang-orang yang sudah mulai muncul dan punya hubungan sanak famili gitu ya. Sanak famili yang beberapa putusan ajaib tiba-tiba muncul. Betul. Dan itu juga didukung dengan apa istilah Pak Ferry, mahkamah apa istilahnya? Mahkamah kakak dan mahkamah adik. Mahkamah kakak dan mahkamah adik. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang perlu disikapi oleh masyarakat sipil di Indonesia termasuk juga di Sumatera Barat. Nah, kita melihat fenomena ini yang kemudian mendorong kita di Sumatera Barat, mari kita bersama-sama melihat persoalan ini sebagai masalah bangsa yang cukup penting untuk diperhatikan, dan demokrasi kita pasti akan gagal ketika praktik-praktik, saya bilang segitu, praktik-praktik KKN ya, nepotisme ini berjalan dengan mulus gitu. Begitu Pak. Tadi Bang Roni cerita soal KKN. Bagi Gen Z kalau nonton YouTube ini, KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kenapa Sumatera Barat, Bang? Kenapa itu karena Sumatera Barat kalah gitu. Iya. Nah, ini menarik nih Pak Yusra. Kenapa Sumatera Barat? Kita melihat
Sumatera Barat sebagai daerah yang punya menghasilkan banyak pemikir-pemikir dan juga pendiri bangsa. Kita sebagai generasi muda, sama-sama muda ya, generasi muda harus punya perhatian besar juga untuk bangsa ini. Kita meyakini bahwa kalau tidak dari generasi muda terutama anak-anak bangsa yang tidak melakukan perubahan, tentu ini akan terjadi dan ini akan menjalar kemana-mana gitu, seperti gurita lah. Dan Sumatera Barat saya pikir selain membuktikan bahwa gudang-gudang pemikir itu masih ada, dan kita ingin memperlihatkan bahwa ketika itu menjadi sesuatu ketika terjadi ketidakadilan ya kita harus melawan. Tapi apakah dinasti tidak tumbuh juga di Sumatera Barat? Ya. Ada ya? Ada. Tapi nggak boleh sebut juga ya. Mulai dari beberapa kabupaten kota bisa muncul, termasuk ya kita bisa lihat juga di Sumatera Barat sendiri. Karena kan kita melihat dinasti politik ya tidak hanya dia menguasai eksekutif saja, legislatif juga ada, dan itu juga akan berkelindan gitu. Mereka akan menjalankan kepentingan dan kita sangat paham di belakangnya itu adalah ada salah satu kepentingan penguasaan terhadap sumber daya alam tentunya. Yes, menarik. Ujungnya ke kajian yang selalu Kira-kira jadi begitu, Pak. bidangnya Roni. Saya mau pindah ke Monsieur panggilnya. Yes. Monsieur. Itu bahasa Perancis ya. Bahasa Prancisnya bukan mas ya? Tapi bahasa Perancis itu tibanya di Padang jadi Perancis jadinya. Jadi makanan favorit. Jadi makanan favorit. Sama Yusra kita mau diskusi karena selain Yusra adalah direktur dari Pusat Studi Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi (POSDEM), Panjang sekali namanya. Universitas Andalas, panjang namanya, tapi singkatannya enak, POSDEM. Juga orang yang mengambil studi doktoralnya di Prancis. Nah, menariknya ini cerita soal Prancis, politik, KKN dan segala macamnya. Prancis ini kan dikenal sebagai negeri revolusioner nih. Ya. Nah, apakah peristiwa seperti ini kalau bicara sejarah Prancis juga akan potensial terjadi atau ada penghambat-penghambatnya, Bang Yusra? Dia langsung serius dia. Ini Bang. Ya kalau kita tadi berangkat dari spirit awal dulu ya. Kenapa Bang Roni sampaikan tadi kenapa gerakan ini ada dan apa sih kira-kira yang latar belakangnya? Ya, saya rasa kalau kita bicara politik ruang, politik dinasti ataupun krisis demokrasi, ya, ini sesuatu yang kita sedang hadapi bersama-sama. Gejalanya macam-macam. Ada tadi dengan mahkamah yang kebetulan cocok ya, kakak adik ya kan. Ada juga Kebetulan cocok atau sudah direncanakan? Kita mendapatkan kepanjangannya dan penggunanya juga pas. Tapi ini mungkin refleksi saja, kita melihat semenjak reformasi mungkin kita punya cita-cita besar terhadap masa depan demokrasi di Republik ini. Namun dalam perjalanan kita lihat cita-cita ini kan tergerus dengan praktik-praktik yang tidak seperti yang kita harapkan ataupun diharapkan ya oleh para aktivis maupun para orang-orang yang berjuang untuk perbaikan demokrasi di Republik ini. Misalnya kemunculan politik dinasti dalam tanda kutip ya, dimana sekarang ini jabatan kepala daerah itu bisa dianalogikan sebagai ya salah satu lowongan kerja ya bagi saudara-saudara atau pengkonglomerat yang anaknya itu tidak punya tetap kan ya, dicarikan. Sudah pasti kalau idealnya kita menganggap demokrasi dan politik ini adalah sesuatu yang juga memiliki jenjang karir ya, tapi dengan proses seperti ini kan bisa dengan instan saja ya, karena peran apa ya, peran kemampuan finansial kita tidak bisa pungkiri itu. Dan kita melihat pemilu terakhir kita, pemilu legislatif maupun pemilu pilihan presiden kemarin ya, ini juga sudah menjadi warning ya, ataupun
alarm ya sebenarnya bagi demokrasi kita. Kita juga tidak ingin kerusakan ataupun persoalan yang sama muncul lagi di pemilu ya. Dalam waktu dekat kan kita sama-sama di pemilihan kepala daerah. Tapi kata Gibran, Bang Yusra, waktu bapaknya terpilih 2014, ingat tak Pak Ron? Kemana saja dia menghilang. Saya kan juga sibuk, banyak pekerjaan, jadi katanya bisnisnya juga jalan Pak Yusra. Jadi dia bukan tidak ada pekerjaan, tapi dia tetap ingin mengabdi kepada warga negara, kepada masyarakat untuk menjadi wakil presiden. Jadi politik dinasti itu menurut dia ya tidak apa-apa karena itu pengabdian. Sebenarnya dia sudah kaya. Mungkin kalau kita berfilsafat sedikit aneh karena orang begini-begini dia serius dia ya keluar filsafatnya. Silakan Pak. Kadang-kadang kan kekayaan itu tidak bisa memberikan semuanya. Asik. Salah satunya kekuasaan. Asik. Kan? Orang kaya tapi belum berkuasa rasanya mungkin seperti ada yang kurang. Itu mungkin refleksi kita dari politik di Republik ini beberapa dekade terakhir ya. Jadi ya kenapa kemunculan saudagar-saudagar, kemunculan pengusaha-pengusaha di panggung politik yang mungkin merefleksikan semangat ini. Nah, peristiwa model begini dalam catatan kesejarahan Prancis itu pernah terjadi enggak dalam 5 kali revolusi ya? Berapa kali sih revolusi Prancis? Revolusi ya hanya sekali mungkin. Wah. Tapi ya, Republiknya yang Republiknya sekarang kan Republik kelima dan itu ya ada perjalanan sejarahnya. Salah satunya faktor ya perubahan konstitusi. Sekarang adalah yang terakhir yang disusun di era Charles de Gaulle, Charles gitu. Nah, Itu tapi bacanya. melihat misalnya fenomena ini di negara lain, Prancis, dalam pengalaman kita yang saya ikuti ya, saya melihat beberapa praktik ada sih misalnya pada waktu itu François Hollande ya, Hollande itu François Hollande kalau kita bacanya, tapi yang benarnya François Hollande. François Hollande, jadi seingat saya waktu itu mantan istrinya ya, juga menjadi menteri, itu mantan. Dan di lingkungan ya, tapi ya kalau kita telusuri lagi, mungkin itu tidak bisa disimpulkan semata-mata politik dinasti, mungkin memang dia diakomodir dalam posisi itu karena faktor keahlian. Tapi menariknya di negara barat yang mungkin kita anggap mungkin nilai-nilainya cenderung longgar dan fleksibel ya, tapi mereka masih menjunjung tinggi ya moral etika untuk beberapa kasus. Jadi kalau kita lihat yang terbaru yang mengikuti perkembangan politik di Eropa ya, Menteri Pendidikannya Prancis baru aja ini menteri yang baru ini kalau tidak salah itu hanya beberapa bulan, kalau nggak beberapa bulan mungkin hanya tidak lebih dari satu bulan atau 2 bulan menjabat. Kenapa? Karena ketika dia dilantik jadi menteri muncul isu atau informasi yang beredar di publik kalau anaknya itu sekolah di salah satu sekolah swasta terkenal di Paris. Ini dianggap tidak pro dengan pemerintah yang artinya dia menteri pendidikan, harusnya dia mendorong anaknya sekolah di negeri. Tapi dengan dia hanya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Ya, tidak lama setelah itu akhirnya apalagi disekolahkan jadi wakil presiden dan jadi gubernur ya. Keras. Apalagi menyekolahkannya di makam kakaknya. Nah, itu luar biasa. Jadi maksud saya itu salah satu yang secara garis bawahi ya. Eropa ataupun Barat di satu sisi di balik fleksibilitas dan kebebasan yang mereka ternyata masih mempertimbangkan aspek-aspek ini. Sementara di Republik kita kan etika ini menjadi krisis yang sangat serius sekarang ini. Dikatakan sebagai negara yang punya etika, moralitas yang baik, adab ketimuran, tapi dalam berpolitik tidak ada adabnya. Ini mungkin. Jadi saya rasa mungkin kita perlu juga belajar untuk kasus ini ya, karena itu persoalan sepele sebenarnya. Dari pendidikan yang harusnya mungkin memajukan pendidikan yang tadi sekolah negeri, anaknya sekolah-sekolah swasta itu menjadi masalah serius sehingga dia mau mengundurkan diri hanya hitungan bulan jabatannya. Di negara kita itu tadi ijazah
Tidak. Itu kan tidak ketemu itu lah, ini lagi ceritanya tuh. Iya, maksudnya banyak fenomena etika ini yang sekarang menjadi semakin longgar di negara kita dan merusak banyak sekali lini dan aspek kehidupan kita baik secara sosial, politik maupun bernegara. Itu Bang. Oke, nah balik ke Roni. Nanti juga direspon, ini pertanyaan untuk dua orang. Kita menghadapi nepotisme dan politik kita, keluarga dikasih jalan, karpet merah, menikmati simpul-simpul kekuasaan. Nah, kita juga punya masalah bahwa simpul-simpul kekuasaan nepotis itu didukung oleh teman-teman partai politik, ya, oleh orang yang menikmati kekuasaan juga. Hari ini bahkan ormas agama mau diberikan suap baru, ya. Sudah mau iup, ya. Nah, balik ke poin Bang Roni tadi bahwa mereka ini diberikan dana dengan menjarah kekayaan alam kita, dari mulai sawit, tambang itu ada emas, nikel, macam-macam, ya, untuk digunakan untuk kepentingan politik dan bahkan memperkaya diri sendiri. Ini kan setali tiga uang, ya. Nepotisme itu berarti juga akan ada korupsi natural resources, ya. Nah, apa saja yang selama ini yang punya kaitan dengan politik nepotisme dan korupsi sumber daya alam ini, dan mungkin juga akan berkaitan dengan korupsi kebijakan. Ya, sebelum ke situ Pak Akbar, yang menarik sebenarnya tadi menyambung sedikit dari Pak Musta. Tadi saya sudah kasih Roni pertanyaan, tapi video kita terputus. Jadi jangan heran kalau sudah ada makanan. Silakan Roni jawab pertanyaan. Ya, soal etik, problem kita itu adalah menempatkan etik sekarang menjadi norma. Kan etik itu jauh di atas norma. Sanksinya itu dari pribadi gitu. Ya. Makanya kayak Jepang, ketika mereka merasa sudah bersalah, maka mundur dari jabatan. Bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya, kan. Nah, jadi Bapak berharap pejabat kita yang korup akan bunuh diri. Nah, jadi kita kan relasinya Ron dengan kepentingan bisnis atau jadi bicara kepentingan di belakang dinasti, tentu kita tidak hanya melihat keluarga si A, keluarga si B, tapi ada kepentingan yang lebih besar yang kita sebut sebagai kepentingan korporasi. Nah, ini bicara soal John perizinan sebenarnya dari lain. Dan kita bisa lihat nanti polanya itu kan setidak-tidaknya setahun sebelum masa jabatan kepala daerah, pejabat gitu, pimpinan berakhir, ini akan ada muncul perizinan baru. Nah, kemudian 1 tahun setelah itu untuk dana pilkada gitu, ya. Bisa jadi. Nah, problem kita kan sumber pendanaan ini kan hari ini sudah ditutup, ya, bisa diakses gitu, ya. Dan pasca pemilihan 1 tahun itu juga akan bermunculan izin, termasuk juga perubahan tata ruang, misalnya perda tata ruang atau undang-undang tentang tata ruang dan lain-lain. Nah, kita dan satu hal yang kita nggak bisa bantah hari ini, negara tidak punya kuasa untuk melawan korporasi, kepentingan korporasi tentunya. Kita bisa lihat satu misalnya RUU masyarakat adat, ya. RUU masyarakat adat sudah puluhan tahun dibahas, sampai hari ini masih belum disahkan. Tiba-tiba RUU polisi dan militer yang keluar, padahal nggak perlu. Betul. Lalu ada RUU perampasan aset misalnya, kepentingannya juga untuk kepentingan masyarakat gitu. Yang waktu itu Bapak bertemu dengan salah satu wakil menteri, ya. Ya begitulah kira-kira. Nggak pernah selesai juga. Nggak pernah selesai sampai hari ini. Itu juga sudah puluhan tahun juga regulasinya yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi tiba-tiba Undang-Undang Cipta Kerja keluar, Undang-Undang revisi KPK keluar, lalu Undang-Undang revisi Minerba keluar. Sekarang muncul Undang-Undang revisi Undang-Undang Kepolisian misalnya. MK juga kabarnya lagi sedang proses gitu. Dan
tidak ada satupun dari norma yang dibahas dalam revisi itu yang untuk kepentingan masyarakat. Kita bisa lihat siapa yang menggendong siapa di RUU itu, dan itu terlihat jelas polanya seperti apa. Nah, jadi bicara kepentingan siapa. Jadi maksud Pak Roni, baik sumber pendanaan maupun undang-undang yang dibutuhkan sebagai perangkat nepotisme dan politik uang itu digagas untuk meloloskan kekuasaan gitu. Salah satunya begitu Pak Ferry. Di sisi lain kan hari ini banyak sekali kanal-kanal media yang digunakan, dan itu kan sebagai alat agitasi gitu ya, mempropaganda masyarakat bahwa ini benar kok, ini baik kok gitu. Nepotisme itu sah-sah saja kok, kan tidak merugikan siapa-siapa. Kan demi kepentingan anak muda. Demi kepentingan anak muda dan lain-lain, itu yang selalu di broadcast, disampaikan ke masyarakat, dan kita kemudian lupa bahwa ada kepentingan lebih besar terjadi di belakang persoalan-persoalan itu. Dan sangat disayangkan kita sebagai anak muda kemudian juga luput dengan statement-statement yang melegalkan, menghalalkan nepotisme itu sendiri. Padahal nepotisme itu adalah haram kalau buat saya ya. Dan nggak tahu nih buat yang lain. Buat Pak Ferry haram ya? Kenapa saya bilang saya tidak haram? Sejak kapan nepotisme halal? Nah, artinya kan bicara nepotisme, kita kan bicara sebenarnya pada wilayah moral dan etik sebenarnya. Apakah pantas seorang bapak mengajak anaknya dan memberikan ruang pada anaknya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu? Nah, persoalan dia punya kapasitas atau tidak punya kapasitas kan persoalan lain. Tapi ketika dia punya jabatan, mestinya akses terhadap keluarganya itu harusnya kan ditutup. Kalau saya misalnya jadi politisi, sebelum menjadi punya perusahaan, saya harus mundur dari perusahaan supaya hubungan nepotisme, kepentingan itu bisa dihilangkan. Nah, tapi kan sayangnya nggak demikian Pak Ferry. Kalau kita lihat. Tapi kan Pak Jokowi orangnya baik. Ya kan kita tidak pernah menyebut Pak Jokowi jahat ya, tidak pernah menyebut Pak Jokowi jahat. Enggak ya. Pak Jokowi ya Jokowi gitu. Tapi ini ada kepentingan yang dimainkan, kepentingan politik yang dimainkan. Jokowi adalah kita. Saya nggak pernah bilang Pak. Sorry Pak, maaf Pak. Dan lebih menyakitkannya adalah teman-teman yang di politik, di partai politik membiarkan itu juga berkembang gitu. Mereka juga sepertinya tidak melakukan upaya untuk memperbaiki, karena kita paham partai politik menjadi salah satu pilar dari demokrasi. Rusaknya demokrasi ketika partai politiknya juga rusak. Baiknya demokrasi ketika partai politiknya juga baik. Dan harapannya dengan banyaknya anak muda atau juga teman-teman yang dulu aktif di isu-isu demokrasi, mestinya mereka bisa mendobrak dan memperbaiki partai politik itu. Nah, sayangnya nggak terjadi Pak Ferry. Dan kita juga melihat dalam perpolitikan hari ini, ternyata anak-anak muda itu juga dalam tanda kutip mereka juga kemudian seolah-olah menjadi alat untuk memuluskan kepentingan politik dinasti itu tadi. Misalnya kita di Sumatera Barat ada satu kabupaten, bapaknya bupati, anaknya ketua DPRD, terus juga ada di DPRD di kota, bahkan di provinsi, bahkan juga ada di DPR RI. Nah, yang arah ke kampung saya itu ya. Saya nggak tahu Pak, pokoknya kira-kira itulah. Tidak hanya satu tidak hanya satu, banyak sekali. Dan kalau kita lihat juga ke belakangnya, lagi-lagi ada kepentingan yang ingin diamankan, penguasaan terhadap sumber daya alam. Itu salah satu yang paling kuat terlihat hari ini itu Pak. Kita juga lihat ya, misalnya hari ini kan di Indonesia lagi gencar bicara soal isu nikel, tambang nikel dan hilirisasi nikel. Jadi juga bisa lihat siapa orang-orang yang sebenarnya berkepentingan di isu nikel. Yang ribut-ribut kemarin. Nah, iya kan bicara mobil listrik. Oke, mobil listrik bicara soal green energy. Lah,
listriknya masih dari PLTU, gimana bicara green energy? Ya, tambang nikelnya itu masih menggunakan PLTU, gimana bicara mau ngomong green energy dan lain-lain. Nah, jadi kita hanya di kamuflase dengan isu ini adalah isu energi hijau. Faktanya kan tidak demikian, tidak disampaikan secara benar apakah tambang nikel itu dilakukan secara benar, tidak merusak alam, tidak menambah deforestasi, tidak menghindari hak-hak masyarakat adat, gitu, tidak melanggar hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, ini kan nggak pernah disampaikan ke publik. Kita hanya bicara Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar. Kita penting melakukan eksplorasi nikel. Kita harus bikin hilirisasi nikel untuk kepentingan mobil listrik dan lain-lain. Tapi prosesnya tetap tidak clean, tidak green. Nah, ini kan juga masalah. Nah, ini ada banyak hal menarik yang disampaikan Roni. Satu, bicara bahwa politik kita berkaitan dengan resources, natural resources. Itu adalah dana politik dan politisi menggunakan itu untuk menambah kaya dan memenangkan kekuasaan. Nah, salah satu poinnya lagi dari Roni adalah KKN menjadi bagian dari upaya itu sebenarnya. Dan sayangnya para pemuda yang diharapkan menetralisir keadaan, memperbaiki permasalahan seperti itu, malah kemudian ikut terlibat. Nah, dalam pandangan Posdem, apa yang terjadi ini sebenarnya? Begini, Ferry, kalau misalnya kita bicara politik dan kebutuhan akan sumber daya ya, ini tidak bisa kita nafikan bahkan dalam negara demokrasi, negara maju sekalipun. Hal ini konon juga terjadi, cuman pola saja yang berbeda. Misalnya kalau kita di negara kita sumber daya yang dibutuhkan masih bersumber dari domestik, gitu ya. Dan mungkin jika ada intervensi ataupun sumbangan dari beberapa ekstra regional actor, mungkin istilahnya negara-negara di luar kawasan kita yang mungkin punya kepentingan di negara kita. Tapi praktek lain, contoh ini sebenarnya juga lazim ya. Kalau kita mengikuti kasus, kembali lagi saya kasih contoh di Prancis yang cukup menarik, itu adalah persoalan Nicolas Sarkozy dengan Muammar Gaddafi. Ada ya? Ini cukup menarik. Ternyata Nicolas Sarkozy, kalau saya tidak salah ingat, di periode kedua dengan calon lagi itu, ternyata ada indikasi ataupun dugaan bukti kuat kalau Nicolas Sarkozy ini dibantu oleh Muammar Gaddafi. Ini juga menjadi titik terang dari konspirasi internasional, seperti kenapa akhirnya Prancis dan negara NATO menyerang Libya dan akhirnya Gaddafi dihabiskan, salah satunya untuk menutup cerita ini. Nah, ini mungkin konspirasi. Ya. Ini sedikit berbeda dengan kita. Kalau mereka kalau negara maju mungkin sumber daya udah dari luar. Kalau kita mungkin domestik, menghajar sumber daya. Ya, jadi mungkin ini kalau kita lihat praktik, saya rasa ini lazim berlaku di mana-pun. Karena apakah kita sekarang bicara demokrasi di Indonesia ini berbiaya mahal, berbiaya tinggi, jelas akan yang melegalkan tindakan-tindakan yang pemanfaatan sumber daya yang ilegal atau tidak lazim ini digunakan dalam kontestasi politik, gitu ya. Tapi di sisi lain ya tidak semua steril. Kita lihat kasus Amerika juga, Donald Trump kan dikaitkan dengan Rusia ya, kan proses pencalonan yang kedua dari kalangan Joe Biden. Nah, ini perbedaan konteks saja. Cuma kan hal-hal seperti ini, seperti yang sampaikan Bang Roni tadi, menjalar ya sampai ke daerah juga kan. Kaitkan dari dengan peristiwa perizinan yang menarik saya kutip dari Bang Roni ini, negara dikalahkan oleh korporasi. Kalau kita boleh sedikit mendramatisir ini, sebenarnya dunia dikalahkan oleh korporasi. Maksudnya sekarang kalau kita bicara fenomena ekonomi politik, yang mendrive perilaku negara-negara ini kan sekarang korporasi. Yang membuat misalnya kemarin kasus baru, kenapa Rishi Sunak ya, Perdana Menteri UK, tidak bisa berbuat banyak terkait kasus Israel ini juga ya, karena mereka terikat dengan kepentingan penting korporasi Inggris yang ya sejalan dengan yang terjadi di Palestina Israel ini. Dan juga banyak faktor lain ketika mungkin kita lihat di era SBY kalau nggak salah ya, Obama datang ke Indonesia dengan helikopter, kalau nggak salah di sana Bogor ya, cuma datang beberapa jam. Setelah itu ada kontrak dengan
Exxon Mobil, kan? Nah, ditekan. Itu kan seorang kepala negara pun, negara adidaya sekalipun ya, seperti Amerika, dia juga didrive oleh kepentingan korporasi. Nah, jadi ya kalau kita mungkin bahasakan dengan bahasa yang sedikit nyeleneh, bahasa seberangnya mungkin ya kan, ya presiden sekalipun bisa jadi marketingnya korporasi sekarang. Saya ingat peristiwa ketika pemilu 2024 lalu, Ya. Pak Prabowo bertemu dengan Direktur bisnis yang mengatakan, oh ini alasan Pak Jokowi menang 2 kali karena bertemu dengan mereka. Ya. Kalau saya tahu, saya juga akan bertemu dan terbukti akhirnya menang. Ya. Itulah kenapa katanya capres yang menang Indonesia ini salah satunya yang dibikin di Singapura. Di US itu kan. Nah, jadi mungkin ada benar ya, apakah ini ada kaitan atau tidak, tapi untuk beberapa kasus kebetulan ini ada kaitannya. Nah, dan memang ya tadi PR kita ya memang bagaimana memutus mata rantai antara demokrasi dan kebutuhan sumber daya finansial yang tinggi. Nah, sehingga harapan kita dengan sistem demokrasi yang kita sedang coba bangun ini tidak menambah penyakit baru di Republik ini seperti yang kita alami sekarang yang mungkin Mas Ferry sudah ngomong ya. Misalnya tadi seperti kita bahas juga, seakan-akan sekarang jabatan politik ini adalah semacam lowongan pekerjaan bagi anaknya sultan. Nah, ya kan? Nah, sekarang lagi ada sultan yang digadang-gadang menjadi calon menteri atau jadi calon kepala daerah di daerah tertentu ya kan. Ini kan semakin melegitimasi fenomena ini ya. Nah, jadi kan pertanyaan, apakah orang puas hanya dengan menjadi kaya? Orang itu puas dengan menjadi kaya dan sekaligus berkuasa. Nah, kalau hanya kaya saja tidak berkuasa belum cukup. Katakan Jadi anak-anak muda ini ternyata juga digerakkan oleh korporasi dan kepentingan. oh ya, terkait anak muda ini dari pertanyaan juga, ini sebenarnya PR kita ya, apakah sekarang kita sedang menghadapi ada nama clash of generation, perbenturan generasi. Bukan Nah, clash of civilization civilization ya, tapi memodifikasi ini Samuel Huntington ya kan, apakah memang itu maksudnya? Kan sekarang kemarin terlihat gapnya, walaupun di Sumatera Barat tidak sesignifikan di provinsi lain ya, tapi angka 30% itu sudah cukup besar juga sebenarnya untuk menunjukkan sikap Gen Z dalam, apakah memang ini linear dengan pilihan Gen Z dalam pilkada ya, tapi setidaknya tadi ini sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan dengan pola pikir berbeda generasi. Apakah maksudnya ya kita bisa menerjemahkan mereka sebenarnya sedang melegitimasi apa yang terjadi sekarang ini dan malah ikut mendukung, atau dalam pola pikir mereka ini sah-sah saja karena mereka hanya berorientasi hasil dan tidak berorientasi pada proses seperti yang mungkin kerap kita pahami di generasi-generasi sebelumnya mungkin ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kita harus dalami dengan pendekatan psikologi ya, mungkin psikolog yang penting kaya lah ya. masalah cara proses Tidak soal. iya. nanti Bang Ferry harus tentang psikolog. Pembahasan. Ya, tapi itu jadi pertanyaan karena saya sendiri mungkin karena ya, kita misalnya pengalaman di kampus ya, kan sekarang kan yang kita didik dan interaksi kita ini kan dengan generasi ini di kampus. Saya sendiri sedang coba belajar memahami perilaku mereka. Karena dalam kacamata kita ini salah ya, tapi sebenarnya dalam kacamata mereka ini sebenarnya bukan kesalahan yang mereka niatkan, tapi memang ini sesuatu yang mereka anggap biasa saja. Nah, dan ini mungkin perlu ada jembatan untuk ini ya, sehingga fenomena-fenomena seperti ini ya tidak terulang lagi. Hasil kontestasi politik atau pemilu itu terbelah karena perbedaan persepsi ataupun pandangan generasi, atau di sisi lain mungkin ya generasi baru ini cenderung gampang dimanfaatkan sebagai komoditas. Oke, sebelum kameramen kita kecapean, teman saya juga, Bu Santi, saya mau kasih pertanyaan terakhir dan sekaligus minta closing statement. Jadi apa harapan kita dan kenapa pergerakan ini harus muncul dari Padang gitu ya? Satu, Sumatera Barat memang beda. Kita meyakini bahwa perubahan itu harus dilakukan, dan kalau kita tidak mulai, siapa lagi yang harus memulai? Maka kita mengambil peran untuk itu. Yang kedua,
kita meyakini bahwa Sumatera Barat itu punya banyak perantau yang bisa menularkan informasi ini, dan memang harapan besar itu ini akan menjadi gerakan yang seperti bola salju ya, dia akan berkeliling semakin lama semakin besar dari Sumatera nanti sampai ke ujung Papua gitu, dan ini bisa menjadi gerakan bersama, dan tentu harapan lainnya adalah tidak hanya masyarakat sipil saja, teman-teman di NGO saja, tapi juga melibatkan banyak orang yang memang peduli untuk demokrasi, memastikan bahwa demokrasi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain, dan memastikan bahwa sejarah itu harus diperbaiki kembali. Nah, harapan closing statement saya, berharap teman-teman, closing statement saya harapan besar kepada terutama anak muda di Indonesia untuk segera melakukan gerakan yang sama, kita untuk melakukan mengawal demokrasi, terutama pemilihan kepala daerah serentak, karena rusaknya sumber daya alam tentu dimulai dari daerah. Memperbaiki kerusakan itu tentu juga dimulai dari daerah asing. Kira-kira begitu Pak. Makasih. Silakan Pak Ustaz. Oke, melanjutkan sebagai statement penutup ya. Saya rasa apa yang sedang coba dimulai oleh teman-teman di Sumatera Barat ini adalah sebuah refleksi keprihatinan yang pertama tentang kondisi demokrasi kita. Yang kedua, ini juga bisa menjadi himbauan yang semoga bisa beresonansi ya, karena biasanya himbauan kebaikan ini dia beresonansi dengan sendirinya, sehingga pembenahan ini, perbaikan ini bisa kita lakukan secara bersama dan menyeluruh ke depan. Ini bukan perkara baby boomers, millennials ataupun Gen Z semata ya, ini perkara masa depan kita bersama ya. Karena itu ya, semoga dimulai dari Sumatera Barat bisa menjadi suluh ya, penerang untuk pelita untuk itu saja Bang Ferry. Terima kasih. Jadi betul, ini tidak bicara soal mau menghalangi anak muda Gen Z, tapi pasti ini soal anak presiden kan, yang punya pengistimewaan yang tidak masuk akal. Ini juga bukan soal cemburu-cemburuan, ini soal ketidakadilan, ketidaksamaan di hadapan hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam